Hah? Hai Geographers, pernah kepikiran nggak gimana sih kita bisa tahu lokasi gunung, sungai, atau bahkan kemacetan di kota? Nah, di video ini kita akan menjelajahi ketiganya. Apa itu, bagaimana cara kerjanya, dan kenapa ini penting banget buat kehidupan kita, bahkan buat menyelamatkan bumi. Let's go! Mari kita belajar. Pertama, kita akan mengenal apa itu peta. Menurut ICA, International Cartographic Association, peta adalah representasi abstrak dari unsur-unsur ketampakan di permukaan bumi atau benda angkasa yang digambarkan pada bidang datar dengan skala yang diperkecil. Dari zaman dulu, manusia udah bikin peta loh, dari kulit hewan sampai kertas. Kalau sekarang, kita punya peta digital yang gampang banget diakses lewat handphone. Nah, peta yang baik pasti punya komponen yang baik juga, yaitu komponen yang sesuai dengan kaidah kartografis. Check it out! Nah, komponen yang pertama ada judul peta, yang kedua ada skala peta, yang ketiga ada orientasi, yang keempat ada garis lintang dan bujur, yang kelima ada sumber dan tahun pembuatan peta, yang keenam ada insert peta, yang ketujuh ada peta utama, yang kedelapan ada legenda, yang kesembilan ada simbol, yang ke-10 yang terakhir ada garis tepi. Itu komponen-komponen peta. Nah, geographers, peta punya dua jenis utama berdasarkan isinya. Yang pertama adalah peta umum yang menampilkan semua unsur permukaan bumi seperti gunung, sungai, dan kota. Yang kedua ada peta tematik yang fokus pada satu tema khusus seperti peta penduduk dan peta sumber daya alam. Jadi, peta bukan cuma gambar, tapi juga alat cerdas untuk memahami dunia. Nah, geographers, kalau peta butuh data, kira-kira dari mana ya datanya berasal? Yap, betul banget. Salah satunya dari penginderaan jauh atau remote sensing. Kalau penginderaan jauh, itu apa ya? Penginderaan jauh menurut ahli adalah ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, atau fenomena melalui analisis data yang dikumpulkan tanpa kontak fisik langsung. Biasanya penginderaan jauh menggunakan satelit atau pesawat. Kira-kira bagaimana ya cara kerjanya? Pertama, ada sumber tenaga seperti matahari yang masuk melalui atmosfer lalu memantulkan ke objek permukaan di bumi. Objek permukaan bumi lalu memantulkan ke sensor dan wahana yang seperti pesawat atau satelit. Lalu diperolehkan data, dan perolehan data tersebut digunakan oleh pengguna data yang mengolah informasi tersebut. Semuanya bekerja jarak jauh. Nah, data tersebut lalu diubah jadi citra satelit yang bisa kita pakai untuk pantau apapun, bahkan untuk kelembapan atmosfer seperti gambar di atas. Geographers, contoh penggunaan penginderaan jauh secara langsung yaitu saat terjadi bencana, citra satelit membantu tim SAR menentukan wilayah yang paling parah terdampak untuk perakiraan cuaca. Yuk simak video berikut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning.
Sementara itu, perlu ditingkatkan pula kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah Barat Jingga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua Pegunungan. Sobat BMKG, waspadai gelombang laut yang mencapai ketinggian 2,5 sampai 4 meter di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai. Sobat BMKG, bagi sobat yang tinggal di Palembang, Pangkal Pinang, Serang, dan Yogyakarta serta sekitarnya, waspada terhadap suhu esok hari yang diprediksi berkisar antara 31 hingga 33 derajat Celcius. Terutama bagi sobat yang sedang beraktivitas di luar ruangan agar selalu menjaga stabilitas cairan tubuh dan menggunakan tabir surya. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Oke, tadi kita sudah bahas tentang penginderaan jauh. Lalu bagaimana ya kita bisa mengolah data dari citra satelit secara langsung? Jawabannya ada di Sistem Informasi Geografis. Yuk kita tonton bagaimana BMKG juga mengolah hasil penginderaan jauh untuk laporan perakiraan cuaca melalui Sistem Informasi Geografis. Let's go! Pertama, kita akan mengenal dengan apa itu Sistem Informasi Geografis. SIG itu seperti dapur digital yang bisa mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menampilkan data geografis. Nah, yang kerennya, SIG itu bekerja dengan lapisan-lapisan atau layers. Misalnya nih, satu lapisan untuk jalan, satu lapisan untuk sungai, satu lapisan untuk sekolah. Semua bisa digabung dan dianalisis. Contoh penerapan aplikasi SIG dalam kehidupan sehari-hari adalah Google Maps buat kamu untuk mencari lokasi atau sebagai petunjuk arah. Atau misalnya nih saat pemerintah merencanakan lokasi rumah sakit baru, mereka pakai SIG untuk analisis aksesibilitas dan kebutuhan penduduk untuk menentukan lokasi yang tepat. Jadi, kita tarik kesimpulan nih bahwa SIG adalah jembatan antara data dan keputusan langsung di lapangan. Dan bagaimana ya ketiganya saling berkaitan antara peta, PJ maupun SIG? Pertama, penginderaan jauh menghasilkan data spasial yang diambil melalui satelit ataupun pesawat. Dalam kata lain, penginderaan jauh adalah inputnya. Yang kedua adalah SIG untuk mengolah data tersebut dan dikombinasikan dengan data-data lain untuk menghasilkan data yang diinginkan. Dengan kata lain, SIG adalah proses. Dan yang ketiga adalah peta. Peta merupakan output hasil proses tersebut. Dengan kata lain, peta adalah output. Jadi PJ adalah input, SIG adalah proses, dan peta adalah output. Contoh nyatanya nih, misalnya untuk mitigasi bencana saat banjir di Jakarta, citra satelit menunjukkan wilayah yang tergenang. SIG lalu mengolahnya jadi peta evakuasi, dan peta itu disebarkan ke warga lewat HP, dan warga bisa mengungsi deh lebih cepat. Nah, tanpa kerjasama ketiganya, respons bencana mungkin gak akan secepat itu, seperti sekarang ini. Jadi, peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis bukan cuma teori di buku ya, tapi juga teknologi yang langsung menyentuh kehidupan kita. Bahkan, kamu pun bisa jadi bagian dari perubahan ini. Menarik bukan? Nah, menurut kamu, bagaimana teknologi ini bisa membantu lingkungan di sekitarmu? Jawab di kolom komentar ya. Oke geografers, cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.
Bye.